Saya mau tanya Pak Dehe nih. Itu ada di Bapak, nah banyak Kristen itu. Tuan Pak Dehe itu siapa sebenarnya? Nanti kamu mati. Mati. Ya. Oke. Itu perkataan ular kepada perempuan itu. Siapa yang bisa menjamin yang datang kepada Yesus itu adalah Paulus? Ayo. Ya, itu nomor 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan Paulus yang harus ditanggung oleh karena namaku, kata Yesus. Begitu. Nah, tuh bantahannya Pak Dehe. Jadi menggantikan Judas adalah Paulus. Jelas di Kristen. Ayat berapa tadi, Bu? Maaf. Kisah Para Rasul 19 ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul ayat 15 dan 16. ayat 5. Enggak, Kisah Para Rasul pasal berapa? Pak, ayat Lanjut dulu ya Bu ya, Pak Dehe ya. Saya mau ke belakang sebentar ya. Ya. Oke, Pak. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 15. 19 atau 15, Bu? Ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul 19 ayat 15 dan 16. 19 ayat 15 dan 16. Tetapi roh jahat itu menjawab. Itu Bukan. makanya saya tanya. Kisah Para Rasul. Aduh. Oh, tunggu Pak, tunggu. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ya. Oh, 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini, Paulus maksudnya, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, nama Yesus, kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, maksudnya kepada Paulus, betapa banyak penderitaan Paulus yang harus ditanggung oleh karena namaku. Itu Pak Dehe. Jelas. Itu Paulus yang menuliskan. Saya tidak sependapat dengan Ibu. Iya. Oke, itu pikirkan dulu dan renungkan satu malam ini. Coba. Jadi yang dikatakan pendeta tadi, Paulus, itu ada rombongan dia yang selamat ke surga. Nah, nanti di penghakiman sudah jelas Paulus itu masuk dalam surga, tapi tidak tahu sekarang masih dikubur, belum tentu di surga, tidak di surga. Ya, betul, karena belum ada penghakiman, makanya belum masuk surga. Jadi gini Pak Dehe, penghakiman kepada orang mati, percaya nggak Pak Dehe? Orang-orang yang mati tidak ada lagi penghakiman kepada mereka. Tidak, maksudnya gini, ada penghakiman, tidak ada lagi kepada orang mati, tidak ada lagi, maksudnya gini, kasih pilihan, penginjilan atau pilihan mereka sudah termeterai, sudah diponis selamat atau tidak, ke surga atau tidak. Itu bagi orang-orang yang mati Pak Dehe, itu kekristenan, begitu. Aduh, di mana itu suratnya itu, Bu? Itu dia. Jadi tahun 1844 disitulah pengadilan kepada orang mati. Aduh. Jadi orang-orang yang termeterai di zaman sekarang inilah, orang-orang akan dimeteraikan, siapa yang selamat, siapa yang tidak. Begitu Pak Dehe. Oke, tadi apa pertanyaan tentang Adam Hawa tadi yang berbohong, gimana tadi Pak Dehe?
Coba tanya sama Pak Ustaz, saya agak lupa. Aduh. Apa deh aja lah. Punya materi kan tadi. Pak Dehe tadi mengatakan yang berbohong itu ular atau Tuhan. Oh iya di Taman Apakah Eden. Pak Dehe meragukan ketuhananmu? Karena kalau Pak Dehe sebagai Kristen, kenapa Pak Dehe meragukan Tuhanmu? Yang berbohong siapa? Pertanyaan itu nggak layak gitu. Bukan tidak layak, karena firman Tuhan mengatakan, katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Ya. Si jahat tuh. Oke. Jangan karena Pak Dehe tidak mengerti pengertian Alkitab mengatakan Tuhan itu berbohong. Itu sangat tidak alkitabiah. Jadikan Alkitab itu penafsirnya sendiri. Begitu, saudara. Bukan Ibu, coba Ibu baca Kejadian pasal 3 itu, biar Ibu paham. Ya, silakan. Yang mana Kejadian pasal 3? Manusia jatuh ke dalam dosa. Materai 10.000, iya materai 10.000. Pakai materai ya, apalagi Ibu Menteri Keuangan perlu tuh pasti materai 10.000 ya. Yang 6.000 nggak laku lagi dah, nggak usah dipakai. Apa teman-teman ini macam-macam tulisan juga. Aduh, cari dulu, fokus. Fokus. Ini tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi Pak Dehe ini pertanyaannya saya luruskan aja lah ya. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah berbohong. Jangan pernah mengatakan Tuhan kalau pernah berbohong. Karena Dia Maha Adil, Maha Jujur, Maha tahu semua, Maha Adil. Semua Maha itu ada di Dia. Tapi itu ada di Bapa. Nah, banyak Kristen yang mengakui Pak Dehe. Saya mau tanya Pak Dehe nih. Tuhan Pak Dehe itu siapa sebenarnya? Aduh, tambah bingung Pak Ustaz saya. Tambah bingung. Tapi Pak Dehe, Bapak ditanya siapa Tuhan Pak Dehe katanya. Ya. Saya yang bertanya, malahan ditanya lagi kok saya. Tanya balik gitu ya. Karena Pak Dehe tidak, Tuhan Pak Dehe itu masih diragukan, katakan Tuhan bohong, makanya Pak Dehe tidak mengerti arti manusia jatuh ke dalam dosa seperti apa. Apakah Ibu sepakat dengan perkataan saya? Kita katakan iya kalau benar, tidak kalau benar. Yes, sepakat. Oke. Di sini dijelaskan tadi bahwa mana ini ayatnya saya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, itu buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Oke. Ya, kata penjelasan pendeta tadi mati rohani. Lanjut. Mati ayat rohani, keempat. iya. Ya, oke. Lanjut ayat keempat. Belum Bu, Tetapi belum. ular itu Sabar dulu Bu berkata Karyana. kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu makan tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya. Silakan. Oke. Ini yang tidak dimengerti oleh Pak Dehe. Pak Dehe nomor 5 ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu perkataan ular kepada perempuan itu.
yaitu Hawa. Iya. Ya, jadi itu kebohongan tidak? Yang saya pertanyakan tadi ke Pak Pendeta adalah apakah yang berbohong ini ular atau Tuhan? Sudah pasti ular. Lah, tidak mati mereka. Oke, Bahkan bilang ular. dikatakan, maka ini ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bahkan mereka, ular itu memberitahu bahwa mereka mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kenapa Pak Dehe lebih berpihak kepada yang perkataan ular itu? Saya tidak Pak Dehe mengerti nggak ular itu adalah kemasukan roh iblis? Nggak ada dibilang di ayat ini masuk roh iblis lalu iblis masuk ke ular, nggak ada. Oke, kita sudah sepakat tadi iya dan tidak. Yang saya tanyakan, siapakah yang berbohong di antara pertanyaan ini? Menurut saya ular nggak salah. Jadi Pak Dehe, segini dulu Pak Dehe, aku mau tanya, ini dalam hal perkara ini siapa dengan siapa di sini yang berperang? Siapa dengan siapa di sini yang kubunya, kubu yang A dan B, siapa? Nggak ada kubu-kubuan di sini. Saya hanya bertanya. Aduh, pantasan lah Pak Dehe kasihan banget ya. Nah, kalau saya Anda bilang Kristen? kalau bilang saya pro ular, berarti saya bela ular. Kalau saya bilang saya pro Tuhan, saya bela Tuhan. Saya di sini netral. Pingin tahu lebih jelas, lebih detail. Oke, ini percaya nggak bahwa konsep ini adalah dari Tuhan semuanya? Memang Tuhan yang berbicara di sini dan ular setelah itu. Oke. Tuhan kan mengatakan, jikalau engkau makan buahnya, maka kamu akan mati. Kata ular, jikalau kamu memakannya, kamu akan sama dengan Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi Pak Dehe yang mana yang tidak mengerti coba? Karena Pak Dehe tidak tahu siapa dengan siapa ini yang bermasalah ini. Yang berbohong di sini di ayat ini Tuhan apa ular? Ular. Loh, kenapa dia berbohong? Loh, buktinya mereka sudah dimakan tidak mengetahui. Ini yang ayat 5 ya 5. Ular mengatakan bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Mana seperti Allah mereka? Tahu tentang yang baik dan yang buruk. Iya, itu sudah jelas seperti Allah. Ya, manusia seperti Allah. Iya. Di mana seperti Allah? Iya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini jelas. Di mana manusia seperti Allah? Dalam hal apa? Loh, ini jelas di kitabnya. Berarti yang dikatakan di ular itu jadi benar. Dia manusia seperti Allah. Iya benar. Mana? Supaya nggak seperti Allah. Baca ayat. Anda nggak seperti Allah. Mana? Ini coba baca ayat kelimanya. Iya itu, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Bukan. Tidak. Bukan. Itu Tuhan yang mengatakan, bukan ular. Ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu Allah yang ngomong, bukan Pak Dehe. Bukan, tidak ada Allah ngomong. Inilah nggak mengerti. Aduh. Seru ini. Bukan saudara. Pak Yusuf PI bisa jadi wasit, silakan dibaca itu Pak Yusuf PI. Itu kebohongan dari Pak. Baik, saya jadi wasit. Oke, saya jadi wasit. Saya bacakan kejadiannya. Saya Kejadian 1 ya.
Iya, kejadian 3. Kejadian 3. Bentar saya tampilkan dulu di layar ya. Oke. Nomor berapa, Pak? Mulai dari 1 sampai 5 biar jelas. 1 sampai 5, baik. Nih ya teman-teman, biar kita ngerti juga yang di bawah tekstualnya kayak gimana kan gitu ya. Kejadian 3, permintaan Padehe ya, Bu Karyana juga. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, ya Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini kata Tuhan ya. Jangan kamu pegang, jangan kamu raba ya pohon itu, nanti kamu mati. Tapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, jadi kayak gitu. 4 dan 5 itu perkataan ular. Saya pastikan 4 dan 5 itu sambungan dari perkataan si ular menjawab si perempuan itu. Tapi kayak gini, Bu. Betul juga kata Padehe itu. Iya. Bentar, coba bentar. Kalau saya membaca tadi ya, apa yang dimaksud Padehe itu saya ngerti. Itu yang dusta Tuhan atau ular? Kan kayak gitu. Ya. Iya, Tuhannya setelah saya baca kata Tuhan kalau makan buah itu mati. Kata ular kalau makan buah itu tidak mati. Lalu dimakannya lah oleh Adam dan Hawa kan buah itu. Ternyata kagak mati. Berarti Tuhan yang bohong. Nah, sekarang tinggal itu ya. Jadi Pak Ustadz, berarti ular betul itu. Setelah dimakan Adam kagak mati ininya, Adamnya. Ya betul. Ular yang betul. Kenapa? Itu. Tuhan yang bohong, betul. Betul Pak Padehe ya. Ibu sih iya kayak gitu ya, iya. Makanya saya bilang Pak Ustadz, jarang-jarang yang oten yang waras seperti saya. Anda bukan Kristen, Dehe. Anda bukan Kristen, Anda penghujat Kristen. Ya, benar. Saya pastikan itu. Saya ragu dengan kekristenanmu karena kamu mengatakan Tuhan berbohong. Tuhanmu itu berarti siluman. Tuhan Anda itu siluman. Saya itu bertanya, Ibu, bukan saya menuduh Tuhan. Di ayat ini bertanya, tapi Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan itu berbohong. Kenapa tidak mati? Dengar dulu, Bu, dengar dulu. Saya sudah bilang sama Pak Ustadz PI tadi bahwa sudah banyak pendeta, ahli-ahli kitab, sering kami berdebat ini dan selalu mengambang jawaban. Mantap juga pertanyaan Pak Padehe. Padahal Kristen juga ya teman-teman ya. Padahal kitabnya Kristen tuh ya. Mantap juga pertanyaannya tuh ya. Boleh saya jelaskan? Iya, kritis gitu terhadap kitabnya, kritis dia Padehe ini. Pak Ustadz. Oke, Bu, ya. Ini nggak mengerti Alkitab, dia takut menghujat. Bentar dulu Bu ya. Jadi Ibu boleh jelaskan, boleh tanggapi. Yang penting jangan sampai panas gitu, jangan sampai menyerang pribadi, nggak bagus gitu. Oke, silakan. Ya, jarang-jarang saya begini Pak Ustadz. Benar, jarang saya mengatakan orang itu penghujat gitu. Makanya sabar ditahan gitu ya. Masa Ibu Menteri Keuangan nggak bisa nahan sabar, sobek ntar uang semua ya.
Atau enggak dikeluarin pula ya uang nanti di Indonesia ini enggak punya uang seluruh Indonesia kalau ibu menterinya kayak gini. Menteri sekarang lebih laki-laki lebih ini jempol dua. Oh iya. Fokuslah silakan. Oke, Pak Dehe, boleh saya jelaskan ya. Jadi Anda menuntut kenapa tidak mati manusia itu ya, Pak Dehe ya. Bisa saya jelaskan ya. Oke. Sebentar, Jadi di ayat sebentar dulu. Jangan fitnah orang supaya kau tidak difitnah. ya. Dari tadi saya tahu kamu tidak benar adalah kamu Advent. Tapi saya tidak menyerang. Lalu kau serang saya. Yang sesat Anda penyesat. Anda penyesat. Yang sesat itu sebenarnya adalah kalian yang beribadah hari Sabtu. Tuh. Itu yang sesat. Tunggu, jangan melebar dulu. Nanti kita bahas itu. Iya, biar saya jelaskan dulu. Ini dulu kita selesaikan. Ini dulu. Iya, kita sudah sepakat tadi bahwa firman Tuhan itu jangan kita tambah-tambahkan. Iya kalau iya, betul kalau betul. Selain dari itu adalah dari si jahat. Ya. Ya, Kecuali silakan. kalau Anda tidak mengerti. Silakan jelaskan sesuai konsep. Udah? Boleh saya jelaskan? Silakan Bu. Oke. Di ayat 4 dan ayat 5 adalah pernyataan ular ya. Ya kan? Kamu tidak akan mati, satu. Yang kedua, kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang buruk. Ternyata bohong. Ya kan? Nah, yang dikatakan oleh Tuhan, sekali kamu makan, kamu akan mati. Kenapa tidak mati? Anda tahu nggak ini sebenarnya sama Pak Ustadz udah pernah saya jelaskan apa di awal persoalan ini. Persoalan ini bagaimana di awal? Karena Tuhan berfirman, diciptakan si Adam si Hawa, si Adam dari tanah, si Hawa dari tulang rusuk, dan Tuhan berfirman di hari ke-6. Nah, ini ada kaitannya Pak Dehe. Kenapa Advent itu berhenti di hari Sabtu? Karena Tuhan itu adalah dari mulai awal mereka mencipta di hari ke-7 berhenti, yaitu hari ke-7. Hari ke-6 diciptakan manusia. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, beranak cicitlah engkau, penuhilah seisi bumi ini seperti pasir di laut. Jangan panjang-panjang itu, langsung aja ke perdebatan kita. Langsung aja, nggak usah cerita sana sini dulu. Silakan Bu. Mumpung saya moderator ini, ya, mumpung saya jadi wasit, ya malam ini wasit. Lah, kemana Bu?